Selanjutnya materi sikap. Pengertian sikap secara historis. Pada tahun 1888, Lage menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulasi yang datang tiba-tiba. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara ketiga kerangka pemikiran. Pertama, kerangka pemikiran diawali oleh para ahli psikologi seperti Lewis Thurstone, Francis Slickers, dan Charles Oskert. Kedua, kelompok ini yang diwakili oleh para ahli. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapaan untuk bereaksi terhadap suatu objek. Ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen kognitif, efektif, dan konatif. Manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Misalnya, bagi kaum muslimin, daging babi adalah haram, tidak disukai, dan dianggap kotor. Kemudian sikap sosial dan sikap individu. Manusia dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude individual berbeda dengan attitude sosial, yaitu individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja. Misalnya kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Kemudian ciri-ciri sikap. Sikap tidak dibawa orang sejak ia dilahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu. Sifat dapat berubah-ubah, dan sikap tidak akan berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. D. Objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi perasaan. Sikap mempunyai segi motivasi berarti segi dinamis, menunjukkan ke suatu tujuan. Tiga, struktur sikap. Struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen konatif. Reaksi emosional yang merupakan komponen efektif ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek tersebut. Secara umum, pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, antara lain yang pertama adaptasi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Faktor-faktor lain yang turut memegang perannya ialah faktor internal dan di dalam diri manusia itu, yakni selektivitas dirinya, pilihan sendiri atau minat perhatinya untuk menerima dan mengelola pengaruh yang datang dari luar dirinya.